Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, laisa minna man lam yahtam min umuril muslimin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap puji hanya bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami muliakan kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, seluruh para hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan pada subuh yang berbahagia ini kita semua adalah bahagian daripada orang-orang yang mendapatkan kekayaan yang luar biasa dan orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Semua itu tentunya dengan penuh keikhlasan mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, gedenya urang yang paling kaya pada bungoh yang berbahagianya, bungoh yang kaulikut dan bungoh-bungoh yang selagi akan datang. Artinya Rasul bersabda dalam satu hadis, man shalla raka'atal fajri khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat salat fajar, maka baginya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dunia. Barang yang ada dalam dunia itu banyak, dan barang yang ada di dalam isinya dunia pun itu banyak. Namun hanya dengan 2 rakaat fajar Allah memberikan kekayaan yang luar biasa yang kelak nanti telah disimpan dan Allah akan memberikannya di dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan man shalla bardaini dakhala al-jannah, barang siapa yang melakukan salat subuh 2 rakaat dan melakukan 4 rakaat salat asar di menjelangnya tenggelam matahari, di awal terbit matahari 2 rakaat, dan pada menjelang masuknya matahari 4 rakaat, niscaya Allah akan menjamin dia masuk dalam surga. Maka ini janji Allah yang luar biasa. Gedanya bungohnya yang pertama diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah dan dijamin masuk dalam surga. Itulah yang sangat berharga, dan siapapun umat muslim mereka mencari dan memburunya. Namun sebagai muslim yang dijanjikan kekayaan dan muslim yang dijanjikan masuk dalam surga, kita kadangkala tidak termasuk dalam golongan muslim yang dianggap oleh Rasul sebagai muslim yang sejati. Dalam satu hadis Rasul bersabda, laisa minna mal yam yahtam bi umuril muslimin.
Laisa minna, bukan daripada golongan kami, kata Rasul. Malam yahtam, orang-orang yang tidak ambil peduli, tidak mau ambil pusing, dia hanya duduk di menara gading. Kalau kata Imam Malik, malam yahtam bi umuril muslimin, yang tidak ambil peduli urusan terhadap urusan orang muslim. Orang muslim, saudaranya dalam keadaan kelaparan, dia tidak mau tahu. Orang muslim membutuhkan, saudaranya membutuhkan bantuan, dia tidak mau tahu. Anak saudaranya putus sekolah, dia tidak mau ambil pusing. Saudaranya kesakitan, saudaranya membutuhkan bantuan, orang yang di samping rumahnya membutuhkan bantuan, tempat ibadah membutuhkan bantuan, tempat pendidikan membutuhkan bantuan, masyarakat membutuhkan fikiran dan bantuannya, dia tidak mau ambil pusing. Kata Rasul, laisa minna, mereka bukan daripada golongan kita. Sekalipun dia mukmin, muslim, dia bukan kita. Tapi dia adalah dia, kita bukan mereka, mereka bukan kita. Ternyata kehidupan ini berat. Kehidupan ini harus ada selalu keseimbangan, menjaga agar selalu seimbang. Agar kehidupan gedanya selalu berada pada rel yang betul. Maka kita sebagai muslim harus selalu cermat mengamati di mana ada kekurangan kita, itu selalu kita perbaiki. Agar kita selalu pada rel yang benar, kita selalu melakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang benar. Hidup sendiri itu enak. Taudib tiro dahana murusan ngenggop cukup mangan. Dalam istilah ulama tasawuf, melakukan uzlah. Sering disebut juga dengan duduk di menara gading. Dia hanya menulis, membaca, menulis, membaca, menulis. Tidak mau tahu urusan umat. Apakah umat itu dalam keadaan bodoh, umat itu membutuhkan bantuan dan sebagainya. Tidak mau tahu. Tidak mau mengambil pusing. Laisa minna, kata Rasul, maka mereka bukan daripada bahagian kita. Manusia secara ilmu sosial terbagi kepada 3 golongan. Manusia pertama adalah manusia yang sibuk dengan orang lain. Kemudian manusia yang kedua, manusia yang sibuk dengan dirinya. Yang ketiga, manusia yang sibuk dengan dirinya sendiri. Manusia yang 3 kelompok tersebut, yang semua kita terlibat dalam 3 itu, harus ada yang mengelolanya. Benar sokelola. Benar fasilitator. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khalifah. Benar raja, benar sokelola. Apabila manusia itu tidak ada yang mengelolanya sebagai fasilitator, yang mengarahnya, maka 3 golongan ini tidak akan pernah bersatu. 3 golongan ini tidak akan pernah berjalan seperti mestinya. Golongan yang pertama adalah manusia yang sibuk dengan orang lain. Dia memikirkan orang lain itu bagaimana orang lain itu sejahtera lewat kekayaannya. Memikirkan orang lain dengan ilmunya, bagaimana orang lain itu ada ilmu, sukses. Siapa? Di antara lain pendidik, guru, dosen, tengku, penggiat HAM, penggiat sosial. Mereka selalu sibuk dengan orang lain, seakan-akan dia tidak ada pekerjaan untuk dirinya.
Di pagi hari mereka sudah mendinding tas. Ketangkut dah baru. Jawa sekolah TK. Gepurno aling mit ABC. Gepurno aling mit alif ba. Gepurno aling mit wujud qidam baqa. Mengajarkan anak-anak siapa nama Tuhan kita Allah. Sibuk dengan orang lain. Dari pagi sampai sore. Menjelang matahari, masuk malam. Dari malam sampai jam 12 malam. Sibuk dengan orang lain. Mereka mencari di mana orang yang miskin. Mereka mencari di mana orang yang fakir, yang janda, yang tidak ada rumah. Mereka mencari siapa manusia yang membutuhkan bantuan hukum. Mereka mencari siapa yang membutuhkan uang dana. Sibuk dengan orang lain. Yang sibuk terhadap orang lain itu siapa yang memperhatikannya. Itu harus ada fasilitator. Sibuk terhadap orang lain itu artinya dia tidak sempat memperhatikan dirinya. Guru akan mati di negeri kita, mati karir. Mati karir guru gedenya. Guru tidak akan pernah hidup layak kalau guru itu tidak pernah diperhatikan. Apa kebutuhan guru itu? Kebutuhan di dalam memperhatikan orang lain. Apa kebutuhan orang yang penggiat sosial agar dia giat dalam melakukan kegiatan sosialnya? Apa kebutuhan pengusaha sebagai orang yang punya kekayaan yang selalu membantu orang lain? Tira orang kaya selalu membantu orang lain. Apa kebutuhannya? Siapa yang harus memperhatikannya? Sira orang yang dermawan selalu membantu orang lain. Apa kebutuhannya? Pu yang keperlele orangnya nyan buna sawiki. Buna fasilitator, buna sokelola. Kalau tidak, ilmu akan terbuang atau ilmu akan terdiam. Kalau tidak, kekayaan seseorang itu akan mengindap, tidak tahu ke mana dia harus menyumbang. Kemudian yang kedua, manusia yang sibuk dengan dirinya. Dia hanya sibuk dengan dirinya. Tugasnya ke sawah. Tugasnya bekerja. Dia hanya sibuk dengan dirinya saja. Nah, orang yang sibuk terhadap urusan ro gementeng, nyen buna socik sokolola. Mahan kesibukan goyan sia-sia. Contoh misalnya, sibuk ngan pelihara manuk. Tira urang yang sibuk ngan pelihara manuk nyan buna sokolola. Mahan pelihara manuk kan sia-sia. Hana so bina, hana so arahkan, maka hana berkembang. Sibuk goyang ngan pelihara kambing. Pelihara kambing goyan akan sia-sia dan han akan bermanfaat kepada orang lain munyo cara pelihara kambing salah. Sibuk goyan dengan pengobatan tradisional atau pengobatan modern harus diperhatikan. Kalau tidak, pengobatannya tidak akan bermanfaat untuk orang banyak. Kesibukan seseorang terhadap profesinya dan pekerjaannya itu harus ada fasilitator. Harus ada pengelola agar tepat manfaat dan bisa diambil manfaat oleh orang banyak. Yang ketiga, orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Tamat kuliah hana hoja. Dari pesantren tidak tahu mau ke mana. Saya harus ke mana? Saya mau nikah dengan siapa? Saya mau nikah pakai uang siapa? Tidak ada uang, tidak ada emas, tidak ada tempat tinggal. Begitu banyak sarjana yang banyak ilmu. Begitu banyak pakar yang
dia mampu di bidangnya masing-masing. Hana so kelola. Hana fasilitator. Apa yang terjadi? Hana pak ke kerja. Hana gitu ba ilmi. Pengalaman yang kali hana gitu so genuk bagi. Pernikahan kamapan kaji dilakukan hana ngen menikah karena hana apa? Itu persoalan. Maka kata Rasulullah, laisa minna malam yahtam bi umuril muslimin. Kita belum jadi umat Nabi yang benar kalau kita tidak peduli, kalau kita mampu sebagai fasilitator, gedanyo sebagai pengelola, hantar tim permun jiat ke pengelola. Yang kepada Rasulullah tengokkan umat kawan. Pengelolanya na tingkat kampung, fasilitator tingkat kampung. Kemampuan dia mampu dah kelola kampung. Dah pengaruhi urang tabau kampung yan. Urang kaya alam kampung yan dah kelola. Pendidik, guru, dengkulam kampung yang dah kelola. Orang yang melakukan usahanya sendiri dah kelola. Orang yang lehna ilmu hana mampu kerja dah kelola. Hantar tim kelola. Laisa minna ya Rasulullah. Gedanyo sebagai tokoh mampu menjadi tokoh tingkat mukim. Hantar tim je ke tokoh tingkat mukim untuk tak kelola mukimnya. Laisa minna. Gedanyo sebagai tokoh yang mampu memfasilitator tingkat kecamatan hantar tim. Laisa minna. Kita yang mampu dah kelola masjid, hantar tim kelola masjid, laisa minna. Mampu dah kelola melasa, hantar tim, laisa minna. Mampu membuat hubungan, menggerakkan masa kepada kebaikan, menguatkan masa pada kebaikan, hantar tim, laisa minna. Berat kehidupan. Maka tanggungjawab agama adalah tanggungjawab bersama. Yohana jaro yang sojud pulih mediro. Lon hana ruh, hana dron ruh cid. Tungku bulen hana buat, hana ruh lon, ruh dron. Karena dron mampu. Kemampuannya itu disesuaikan dengan tanggungjawabnya. Maka Allah telah mengotak-ngotak manusia itu menurut perannya masing-masing. Maka manusia itu menurut perannya masing-masing, tanggungjawabnya menurut perannya masing-masing. Seorang ibu tua, dia hanya berperan sebagai penyapu pasar. Pekerjaannya hanya semampu. Dalam bahasa dia pakai baju kuning. Tapi perannya mampu mengantar anaknya ke pendidikan, ke jenjang yang tinggi. Walaupun dia hanya memegang sapu, tapi dia mampu berperan. Perannya yang luar biasa. Dia bisa mendidik manusia menjadi orang hebat. Dia ke presiden. Padahal tukang tampuh bro. Gemekat bak kaki limang. Ranup. Hanya yum Rp1,000. Tapi perannya bisa mengantar anaknya menjadi dokter. Dia hanya menjual cendol. Tapi dia mampu berperan mengantarkan anaknya menjadi seorang ulama. Profesi boleh berbeda, tapi peran kita itu beda-beda. Maka kita sebagai fasilitator di semua tingkat dan jenjang kita semua harus berperan. Moyo hantatem berperan, agama lemah. Masjid
yang sedang kita bangun. Semua kita harus berperan. Muyukan peran gedanya masjid nyohan akan berjalan. Kita ada yang mampu berperan di tingkat kampung, ada yang mampu berperan di tingkat kecamatan, ada yang mampu berperan di tingkat kabupaten, ada yang mampu berperan sebagai imam, mampu berperan sebagai panitia pembangunan, mampu berperan sebagai sekretaris, mampu berperan sebagai bendahara, mampu berperan sebagai penggalang dana, mampu berperan sebagai perantaraan pencari dana. Peran kita hanya pegah, kita hanya apa yang dibantu masjid, tapi peran dia dibantu. Hanya mampu tabah urang masjid, peran kita hanya mendongkrak orang. Maka jangan selangkah pun kita mundur. Beda pegah haluhan sanggup. Berperanlah menurut perannya. Dengan demikian barulah kita minna daripada golongan orang mukmin yang dijanjikan oleh Rasulullah. Agama, pendidikan begitu juga. Kita harus berperan. Lun hana mampu lun didik urang, memberi ilmu kepada urang, berperanlah menjadi orang yang mampu mendidik orang lain dengan perannya. Hana mampu dah didik, mampu ngebelanja, jom ngebelanja. Hana mampu ngebelanja dengan nasihat. Hana mampu dengan nasihat, dengan akal, dengan fikiran, berperanlah. Maka apabila kita inginkan Islam yang maju, bangsa kita yang maju, masyarakat kita yang mandum harus berperan. Muyohan tatem berperan, kita selalu tinggal. Muyohan tatem berperan, semangat kita yang selalu lemah. Berperanlah, bekerja samalah kita, saling bahu membahu. Al-Islamu kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Islam itu bagaikan bangunan yang satu. Islam itu bagaikan tubuh yang satu, yang terikat satu sama lain. Sebahagian terikat dengan sebahagian lain. Artinya bangunan masjid ini semua ada peran. Bahkan masjidnya berdiri kokoh karena bata berperan sebagai peran bata. Besi berperan sebagai peran besi. Kawat berperan sebagai peran kawat. Semen dia berperan sebagai perannya. Pasir dia berperan sebagai perannya. Batu berperan sebagai perannya. Rumah Aceh di Dang Mayang, Ibu Put Leangin rubah meyohana peran satu sama lain. Bajo berperan, Awi berperan, Labang berperan, semua kita berperan. Kalau kita ingin menjadikan umat bagaikan tubuh yang satu, bangunan yang satu, semua kita wajib berperan. Dalam bahasa yang jelas, membangun masjid, tanggung jawab bersama. Membangun agama, tanggung jawab bersama. Membangun bangsa, tanggung jawab bersama. Membangun agama, tanggung jawab bersama. Tengku punya peran, umara punya peran, tokoh punya peran, cendekiawan punya peran, pemuda punya peran, orang tua punya peran. Semua kita wajib berperan. Dengan kita semua berperan, maka semua cita-cita itu akan terwujud. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Maka rasanya hanya demikian yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Maka mudah-mudahan kita adalah bahagian daripada umat yang selalu maju dalam pendidikan, maju dalam peradaban, maju dalam persatuan dan kesatuan, selalu saling mendukung satu sama lainnya pada kebaikan, selalu memperbaiki semua kesalahan. Semua itu adalah
cita-cita kita agar semua yang kita inginkan itu selalu tercapai, diridai oleh Allah, diberkati dan diberkati oleh Allah. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kiranya bermanfaat untuk diri kami, umumnya kepada seluruh para hadirin, hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, usia barakah pada subuh yang sedikit akan datang. Pada hari-hari yang sedikit akan datang, kita diberikan kesempatan untuk selalu datang ke masjid dan diberikan umur yang panjang dan barakah. Sikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.